Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 146. Tapi kalau di apa? Tanya Akil, karena Fiona sengaja menggantungkan perkataannya. Nggak jadi deh. Kebiasaan Fiona mencebik. Habisnya kamu nggak peka sih. Berhenti dulu. Gerakan tangan Akil berhenti. Ia menatap Fiona yang kini menggulung rambutnya ke atas agar tidak menghalangi. Pundaknya yang putih mulus itu terpampang nyata, membuat Akil langsung memalingkan wajahnya. Ia masih saja malu-malu. Mungkin jika lelaki lain yang ada di posisi Akil, maka akan lain lagi ceritanya. Oh iya, besok aku libur kerja, ucap Fiona setelah selesai dengan urusan rambutnya. Akil melanjutkan kembali gerakan tangannya untuk memijat pundak sang istri. Emang besok tanggal merah ya? Enggak kok. Oh, emang libur dari kantor? Enggak juga. Terus, aku meliburkan diri sendiri, ujarnya dengan tawa nyaring. Akil menggelengkan kepalanya. Kamu pasti capek ya? Enggak, besok kita pergi ke dokter buat konsultasi. Konsultasi apa? Fiona dengan cepat membalikkan tubuhnya menghadap Akil. Tangannya menangkup rahang lelaki itu dan menatapnya dalam. Papa udah minta cucu. Mata Akil membulat mendengar itu. Cucu? Fiona mengangguk. Aku juga pengen punya anak. Emang kamu gak pengen? Mau dong. Kita kesana cuman konsultasi aja. Kita harus tahu apa yang bisa bikin cepat hamil. Usia pernikahan mereka belum genap 1 bulan. Tapi bukan hal yang salah juga jika Fiona langsung berkonsultasi agar bisa cepat hamil. Ya udah, ayo. Fiona mengernyit heran. Ayo kemana? Kamu udah kasih kode ke aku buat ngajakin. Fiona kembali tertawa. Ia mengira Akil kali ini tidak peka. Tapi ternyata memang sengaja mengabaikannya. Terkadang suami itu memang sulit untuk ditebak. Memang seperti ini lebih baik. Sekarang yuk. Gak sabaran ya. Akil menyeringai nakal, membuat Fiona gemas. Mas, kenapa sayang? Syafiq yang sedang membereskan berkas-berkas itu kini beralih menatap istrinya. Aku belum nanya loh. Waktu itu kenapa kamu bisa sampai pingsan? Terus siapa yang nolongi kamu? Setelah berminggu-minggu, baru sekarang Alika mengingat dan melayangkan pertanyaan itu pada Syafiq. Oh, itu emang Mas belum cerita? Belum. Syafiq mengambil posisi duduk di sebelah Alika. Tekanan darah rendah, pikiran, dan juga kurang istirahat. Jangan gitu lagi ya. Aku khawatir kalau lihat kamu sakit, apalagi kamu itu orangnya jarang banget sakit. Syafiq tersenyum. Maaf ya udah buat kamu khawatir. Jangan diulangi lagi. Terus siapa yang nolongi kamu? Selin. Kerutan halus semakin terlihat di dahi Alika. Ia sedang berpikir saat mendengar nama itu. Kok kayak pernah dengar nama itu ya? Saat ingatannya tiba-tiba kembali ke masa lalu, Alika langsung menatap lekat suaminya. Mantan istri kamu? Iya. Syafiq terlihat biasa saja. Ia memang hanya menganggap itu bukan apa-apa, karena memang kenyataannya tidak ada yang spesial.
Syafiq tidak mengatakan soal Queen, yang adalah dokter yang menangani ayah Syafiq. Namun pandangan Alika jelas saja berbeda. Wanita, si makhluk pecemburu, akan mengungkit kembali masa lalu, padahal nyatanya ia sudah memilikinya. Ia sudah menjadi pemenangnya. Raut wajah Alika juga kini terlihat berubah. Syafiq yang mengerti itu hanya tertawa. Kenapa ketawa? Ada yang lucu? Alika berbicara dengan ketus karena rasa cemburu di dalam dada. Ada, kamu yang lucu. Aku gak ngelawak kok dibilang lucu. Cemburunya itu loh yang bikin lucu. Cemburu? Siapa juga yang cemburu? Punya cucu bentar lagi 5 loh. Tapi masih bisa cemburu juga, goda Syafiq. Meskipun punya cucu, tapi aku masih kelihatan muda tahu. Gak bakalan ada yang nyangka kalau cucu aku udah banyak, saud Alika. Syafiq menahan tawa yang akan meledak. Masih melekat dalam ingatannya jika Alika pernah mengatakan jika dirinya sudah terlihat tua dengan kerutan-kerutan di wajahnya. Padahal nyatanya meskipun memiliki kerutan, tapi itu hanya samar-samar, dan Alika tidak terlihat tua karenanya. Bahkan jika jalan bersama dengan anak-anaknya, sudah pasti orang akan mengira jika mereka adalah kakak dan adik, bukannya ibu dan anak. Kamu kok ngetawain aku terus sih? Nyebelin. Alika memutar tubuhnya, enggan menatap Syafiq. Cinta kamu ke aku gak berkurang ya. Soalnya cemburuannya masih sama kayak dulu. Aku mau tidur. Alika mengambil posisi berbaring dan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Sudah lama terakhir kali Alika cemburu seperti ini. Syafiq jelas tidak akan membiarkan istrinya berlama-lama merajuk. Hal yang paling tidak disukainya adalah melihat Alika merajuk. Apalagi Alika merajuk penyebabnya karena Syafiq. Tanpa kata, hanya dengan sebuah pelukan sebenarnya sudah bisa meluluhkan hati Alika yang cemburu. Sebenarnya apa yang harus dicemburui jika Syafiq dan Selin sudah tidak bersama? Kisah mereka hanya ada di masa lalu. Meski itu hanya kisah di masa lalu, namun Alika sendiri jika menempatkan diri di posisi Selin, jelas tidak akan mudah melupakan Syafiq. Apalagi mereka dipisahkan dengan paksa dan berbagai drama. Cinta Selin pada Syafiq yang tidak pernah luntur akan tetap tersimpan rapat. Hanya Selin, Queen, dan Tuhan yang tahu soal itu. Selin juga sama sekali tidak keberatan dan tidak merasa tersiksa dengan cintanya itu. Karena cinta sejati itu tidak selamanya harus memiliki. Karena dengan melihat orang yang dicintainya bahagia itu sudah cukup baginya. Besok cemberutnya ganti senyum ya. Jangan sampai nanti cucu-cucunya tahu kalau Ami mereka itu lagi terbakar api cemburu. Alika membuka selimutnya dan menatap Syafiq yang masih setia memeluknya. Ledekin aja terus. Udah dong, nanti keriputnya makin kelihatan. Gimana? Mas, Alika memukul gemas pundak Syafiq. Tawa lelaki itu pecah saat Alika merontah dari pelukan Syafiq. Ia malah semakin erat melingkarkan tangannya. Pa, hari ini aku gak masuk karena mau pergi ke dokter. Kamu sakit? Tanya Pak Haji dari ujung telepon. Enggak, mau konsultasi aja biar cepet ngasih cucu buat papa. Ke Fiona. Kebetulan ada anaknya teman papa. Dia dokter yang bagus. Nanti kamu datang aja ke sana. Iya pak, kirim aja alamatnya. Pagi itu Fiona hanya mengabarkan jika dirinya tidak masuk karena itu. Ia juga ingin mengunjungi ibu mertuanya. Karena minggu lalu Fiona dan Akil hanya sempat ke rumah orang tua Fiona. Kamu bisa nggak biasa aja? Jangan ganteng-ganteng amat.
Fiona berdiri di hadapan Akil, memperhatikan penampilan lelaki itu. Akil langsung berbalik menghadap cermin, memperhatikan penampilannya sendiri. Jika memang ada yang berlebihan, ia hanya mengenakan jeans hitam dengan kaos polos berwarna biru muda. Tidak ada yang spesial menurut Akil. Perasaan baju aku biasa aja deh. Akil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Bajunya emang biasa, tapi kamunya yang terlalu luar biasa. Kamu pakai apa aja gantengnya nggak berkurang. Bangun tidur aja tetap ganteng. Untung udah jadi milik aku. Coba sini. Akil menarik lembut lengan Fiona. Mereka berdiri di depan cermin. Kita serasi ya, celetuk Fiona. Pengennya kalau nanti punya anak, kalau cewek secantik kamu, tapi harus kalem. Bibir Fiona mengerucut kesal. Jadi aku nggak kalem? Enggak juga, cuman agak gerasa-gerusuk aja. Akil meringis. Sama aja. Kalau gitu lebih bagus kayak kamu aja. Jangan. Kita harus berdoa jangan sampai anak-anak kita nanti kayak aku. Fiona berdesir. Apa yang Akil sampaikan itu jelas saja menjurus pada kondisi lelaki itu yang tidak seperti orang pada umumnya. Sekarang memang Akil sudah biasa, namun sebelumnya tidak seperti ini. Sayang, Akil tersenyum. Cukup fisiknya aja yang boleh turun, selebihnya jangan. Akil tidak pernah merasa dirinya baik. Makanya ia bicara seperti itu. Fiona membalikkan tubuhnya dan berhambur memeluk Akil. Perkataan lelaki itu membuat dada Fiona sesak. Bahkan ia tidak sanggup menahan desakan air mata. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.